warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Oktara Diratna. Halo gengs, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik aja ya. Nah, beberapa bulan yang lalu nih, aku baru aja ganti kompor gengs. Karena kompor lama aku itu memang sudah waktunya diganti karena sudah kotor, sudah jelek, dan juga sudah mulai berbahaya. Karena setiap kali dinyalain itu kayak meleduk dulu, terus apinya juga udah kayak api obor gitu gengs. Pokoknya udah serem deh kalau buat dipakai lagi. Makanya aku mutusin buat ganti kompor. Sebelumnya aku coba cari-cari dulu nih kompor yang bagus dan harganya, budgetnya itu sesuai sama yang aku punya gitu. Nah, setelah cari-cari dan aku pertimbangkan, akhirnya aku memutuskan untuk membeli kompor merek Quantum. Untuk merek Quantum sebenarnya banyak tipe ya gengs, banyak model juga. Nah, kompor Quantum yang aku beli itu yang tipenya QGC 201, yang modelnya kayak gini nih. Nah, untuk yang modelnya kayak gini, yang berwarna putih kayak gini, ini ada dua tipe, yaitu tanpa pemantik dan juga dengan pemantik. Nah, untuk yang tanpa pemantik itu pilihan warnanya kalau nggak salah sih cuma satu, yaitu hitam doang. Tapi kalau yang dengan pemantik itu ada dua gengs, ada yang putih hitam, ada yang putih hijau. Kalau yang aku beli yang tanpa pemantik itu harganya 280 ribuan, pokoknya di bawah 300. Dan kalau yang dengan pemantik itu harganya 380-an, jadi di bawah 400 ribu gitu gengs. Aku lebih milih yang tanpa pemantik karena setelah aku pertimbangkan kayaknya lebih nyaman aku gunakan yang tanpa pemantik. Berdasarkan pengalaman, sebenarnya nyokap aku juga pakai yang tipe ini, yang dengan pemantik itu rada-rada repot saat pemantiknya itu kehabisan baterai. Sebenarnya sih baterainya itu gampang dicarinya. Baterai yang digunakan itu baterai besar yang biasanya buat senter gitu loh gengs, pakainya dua. Cuman kayaknya agak males aja ya kalau kita lagi masak mau buru-buru harus bongkar dulu ganti baterai gitu kan. Jadi aku pilih yang ringkes-ringkes aja. Selain itu range harganya juga yang selisih 100 ribu lumayan ya geng, di tengah pandemi kayak gini kan. Makanya aku lebih milih yang sesuai sama budget aku juga gitu. Aku beli kompor Quantumnya itu di Shopee gengs. Nanti linknya aku bakalan tulis di description box. Oke, biar nggak kelamaan nih ya, kalian langsung aja lihat review pemakaian kompor Quantum selama kurang lebih 1 bulan pemakaian. Dan kalian juga tonton sampai habis videonya karena aku bakalan kasih juga review setelah pemakaian 3 bulan beserta kelebihan dan kekurangan dari kompor ini. So, stay tune terus di channel aku. Check this out this video. Halo gengs, jangan kaget ya kalau kalian lihat di situ kompor aku kotor banget karena aku sengaja belum bersihin kompor. Aku pengen kasih lihat ke kalian gimana sih cara bersihin kompor ini. Mudah nggak sih atau sulit nggak sih? Kalau kalian lihat di situ banyak banget bercak-bercak setelah masak ya gengs. Emang kalau aku masak tuh rada-rada rusuh gengs ya, mohon maaf. Terus kalian bisa lihat di situ bagian dari kuningannya itu kotor banget karena penggorengan aku tuh ada yang ternyata kayak bocor gitu loh gengs, pori-porinya. Jadi minyak itu kayak netes-netes ke bawah saat masak, jadi bikin bagian kuningannya itu gosong gitu loh gengs. Sayang banget sih. Cuma nanti aku akan coba ngebersihinnya dan aku kasih lihat kalian gimana cara ngebersihinnya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini aku ngebersihin kompor ini cuma dielap-elap aja pakai tisu karena tidak terlalu berminyak. Kalaupun berminyak, aku tinggal semprotin aja pakai cairan pembersih atau sabun cuci piring. Itu bersihnya mudah banget gengs, karena bahannya dari kompor ini juga itu sangat-sangat bagus, mempermudah kita saat ngebersihin walaupun dia warnanya putih. Nah, kalau ini kaki-kakinya aku juga lap ya gengs. Kalau nggak terlalu berminyak aku lap aja kayak gini. Kalau berminyak aku cuci pakai spons cuci piring, kayak cuci piring biasa gitu gengs. Untuk bagian atau bahan dari kakinya ini aku suka karena bahannya juga itu keker, kuat, dan warnanya itu kayak bagus gitu loh gengs. Cat dari kompor ini tuh bagus, kayak nggak murahan deh. Pokoknya kualitasnya bagus menurut aku. Di luar dari bahannya yang bagus, catnya yang bagus, gampang dibersihin, ada kekurangan yang aku nggak suka, yaitu bunyinya geng saat dinyalain. Kalau di awal video kalian tadi denger kan ya, bunyinya tuh nyaring banget saat dinyalain. Nah, itu aku kurang suka geng. Cuma overall aku suka banget sama kompor ini dan sesuai sama harganya, worth it kalau kalian beli gitu gengs.
Oke, ini dia setelah dibersihin tampilan dari kompornya. Ada sedikit baret dikit karena bagian kakinya, tapi itu no problem. Terus kalian bisa lihat ya, bersih sempurna, bersih kayak awal aku beli deh, pokoknya bersih banget karena dari bahannya itu yang aku bilang bagus banget, mudah dibersihkan. Oke, kita lanjut, kita bahas lagi ke bagian kuningannya. Nah, ini salah satu yang aku suka banget karena bagian kuningannya itu, bagian atasnya itu datar atau rata, jadi lebih mudah untuk dibersihin. Di bagian bawahnya itu baru ada geriginya gitu, gengs. Nah, kalau di bagian atasnya datar ini, kalau kalian kejatuhan makanan itu lebih mudah dibersihin. Beda kalau bagian geriginya itu di bagian atas, karena kompor aku yang lama tuh bagian geriginya di bagian atas gitu, gengs. Nah, gengs, aku juga di sini lap-lap bagian dalam kompornya supaya nggak ada noda-noda yang ketinggalan atau yang nempel. Karena menurut aku cara satu-satunya buat bikin kompor awet itu ya kita harus rajin ngebersihinnya gitu loh, gengs. Jadinya kotoran itu nggak numpuk atau nggak nempel terlalu lama yang akhirnya nanti bisa jadi keras, makin sulit deh nanti dibersihinnya gitu, gengs. Oke, sekarang aku mau ngebersihin kuningannya. Seperti yang kalian lihat di situ gosong ya, gengs. Nanti aku coba gosok-gosok pakai sabun cuci piring. Ini dia, gengs, kuningannya. Setelah aku cuci, aku bersihin. Ternyata ada noda yang nggak bisa hilang ya, gengs. Cuma overall masih kelihatan masih bagus ya, gengs. Oke deh, kita lanjut 3 bulan kemudian. Oke, ini dia kondisinya setelah 3 bulan pemakaian. Kalian bisa lihat kuningannya ya balik lagi kayak gitu, gengs, cuman nggak gosong aja. Aku usahain kalau ada noda itu langsung aku cuci biar tidak membekas kayak gitu, gengs. Untuk bagian bawah kalian bisa lihat di situ tidak ada noda yang tertinggal karena memang geriginya di bagian bawah. Itu yang aku suka, gengs. Oke, kita lihat yang sebelah ya, sebelah kanan. Kalian lihat sendiri di bagian kanan juga no problem kecuali warnanya. Kalau fungsinya sih masih oke, masih bagus. Untuk catnya bisa kalian lihat ya di bagian kaki itu juga masih bagus. Ini aku coba nyalain. Untuk di bagian kanan ada sedikit api merahnya. Terus di bagian kiri ini agak banyak nih api merahnya tuh, bisa kalian lihat ya. Aku nggak ngerti dah itu kenapa. Cuma selebihnya pemakaian kompor ini masih oke-oke aja. Aku suka, aku nyaman, dan aku sangat puas dengan harganya. Terus ya, aku kasih tahu di bagian situ tuh itu sebelumnya ada bercak-bercak kunyit, bekas kunyit. Jadi biasanya kalau aku masak opor atau sayur yang menggunakan kunyit itu suka muncrat-muncrat, gengs, jadi bikin noda. Cuma jangan takut, nggak masalah, karena kalau kita elap langsung itu nodanya itu bisa langsung hilang. Cuma kalau agak kelamaan dikit aja itu nodanya stay, cuman nggak terlalu lama. Biasanya dalam beberapa hari itu akan memudar dengan sendirinya. Itu aku nggak tahu kualitas dari catnya itu gimana, tapi memang nodanya itu perlahan akan memudar gitu, gengs. Jadi aku senang banget deh, biarpun masak pakai kunyit yang agak-agak menakutkan gitu ya warnanya, itu nggak masalah sama sekali karena warna dari kompor ini akan balik ke seperti semula, putih bersih, asal kalian sering bersihin ya, gengs.